我叫林思佳，我叫林思璇，我叫黄东风，我叫林永峰，我叫蓝世杰，我叫朱伟安。我们来自最酷组。今天我们要采访4位老师，请他们谈谈中文的意义、价值、学习难度等方面的看法。欢迎大家一起来了解中文在印尼的发展。您认为学习中文对个人发展有哪些好处？ Menurut Anda, belajar bahasa Mandarin membawa manfaat apa bagi perkembangan pribadi? Menurut saya untuk perkembangan pribadi biasanya kan pertama memang Mandarin itu dibutuhkan di setiap perusahaan biasanya. Terus yang kedua menambah ilmu juga bahasa. Terus yang ketiga biasanya dipergunakan ketika berbisnis biasanya karena banyak yang saya lihat sekarang perusahaan-perusahaan Cina yang buka, apalagi terutama di Batam ya. 第二个问题，在您看来，学习中文能为学生学习与未来带来什么帮助？ Nomor kedua, menurut pandangan Anda, belajar bahasa Mandarin dapat memberi bantuan apa bagi pembelajaran dan masa depan siswa? Oke, mungkin yang pertama untuk siswa, mungkin karena kalian ingin ke jenjang yang lebih tinggi di universitas. Pertama kan kebanyakan apalagi di sekolah kita pengen kuliahnya mungkin di Cina, Tiongkok kayak gitu. Mungkin Mandarin adalah salah satu bahasa yang paling utama. Oke, terus itu untuk menambah relasi juga seperti itu. 第三个问题，你期望学生通过学习中文收获哪些能力或成长？ Apa kemampuan dan skill yang Anda harapkan dapat didapat oleh para siswa setelah mempelajari bahasa Mandarin? Mungkin kalau sebagai guru saya berharap murid-murid saya mungkin ada di tingkat yang paling tinggi, mungkin bisa di tingkat profesional karena memang Mandarin ini salah satu bahasa yang paling penting, sangat penting. 第四个问题，您觉得中文学习的难度如何？若觉得有难度，主要原因是什么？ Menurut Anda tingkat kesulitan mempelajari Mandarin itu seperti apa? Dan jika menurut Anda itu mempelajari Mandarin susah, apa alasan atau penyebab utamanya? Oke, yang pertama mungkin faktor, kalau untuk saya mungkin faktor karena saya juga tidak pernah belajar, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin logat. Terus yang ketiga cara baca dengan tulisannya berbeda. 大家好，大家好，我叫nama ibu. Ignace. Dajiahao artinya halo semua. Terus 我叫 itu artinya nama saya. Oke. Dajiahao, 我叫 Ignace. 我是池龙学校的老师。 Saya adalah sekolah Maitreya Wira. Saya adalah guru sekolah Maitreya Wira. 我是Serong学校的老师。我喜欢 itu saya suka Ataupun kayak hobi. Iya, gitu. hobi saya. Oke, hobi saya Hobinya apa, Ibu? badminton. Oke, jadi badminton dalam bahasa Mandarin itu 打羽毛球. 打羽毛球。打羽毛球。打羽毛球。打羽毛球。打羽毛球。你认为学习中文对个人发展有哪些好处？ Nah, artinya menurut Bapak, belajar bahasa Mandarin itu ada manfaat apa nggak untuk pribadi sendiri?
Manfaat ya ada manfaatnya karena kita itu di lingkungan yang mayoritas orang China ya, jadi itu sangat penting sih. 在您看来，学习中文能为学生学习语文带来哪些帮助？ Menurut pandangan Anda, belajar bahasa Mandarin dapat memberi bantuan apa bagi pembelajaran dan masa depan siswa? Ya, untuk bisa membantu cari kerja, mungkin di life skill yang lain, karena itu tadi mayoritas di lingkungan Kepri banyak yang orang Chinese itu sendiri gitu. 您希望学生通过学习中文收获那些能力或成长？ Artinya itu apa kemampuan atau pertumbuhan yang Anda harapkan siswa peroleh melalui belajar bahasa Mandarin? Ya, tentunya dengan bisa menguasai bahasa Mandarin dengan baik, itu juga akan bermanfaat nantinya, yang memudahkan siswa untuk terjun di dunia masyarakat tersendiri gitu. Karena selain bahasa internasional juga bahasa Mandarin juga banyak digunakan di internasional juga gitu. 您觉得中文学习的难度如何？若觉得有难度，主要原因是什么？ Jadi artinya Pak, menurut Bapak bagaimana tingkat kesulitan belajar bahasa Mandarin? Lalu jika Bapak anggapnya sulit, boleh kasih tahu alasannya nggak Pak? Iya, sulit banget ya kalau menurut Bapak itu dari segi aksennya, logatnya itu susah banget sih. Begini Pak. 大家好，大家好， 大家好 artinya halo semua. halo semuanya. 大家好，我叫我叫 artinya saya adalah. nama Bapak? Wasis Sulistiawan. Jadi 我叫我叫Wasis Sulistiawan. 我是慈龙学校的老师。我是 artinya saya adalah 慈荣 artinya Maitreya Wira. 慈荣 学校 学校 artinya sekolah. Oke. 的老师 artinya guru. Jadi saya adalah guru Maitreya Wira. Oke. Jangan suruh ngulang ya. Ya Pak. Oke, lanjut. 我喜欢我喜欢 artinya saya suka. hobi Bapak apa? Bapak music. musik, 音乐. Jadi 我喜欢我喜欢音乐. 音乐 Ya, artinya saya suka musik. Ya. 谢谢大家。谢谢大家。 Artinya terima kasih semua. 您认为学习中文对个人发展有哪些好处？ Menurut Ibu Era sendiri, apa manfaat belajar Mandarin untuk pengembangan diri? Oke, manfaat belajar Mandarin untuk pengembangan diri. Yang pertama mungkin menambah kosakata terlebih dahulu ya, itu yang pertama. Oh tidak, yang lebih dasarnya itu pasti lebih mengetahui bagaimana cara berbahasa yang baik di dalam bahasa Mandarin, penulisan aksara gitu. Setelah itu untuk kosakata dan mungkin untuk jenjang pendidikan selanjutnya nanti juga bermanfaat seperti itu. 在您看来，学习中文能为学生学习语未来带来哪些帮助？ Menurut Bu Era, ketika siswa belajar bahasa Mandarin, mereka dapat merasa terbantu dalam hal apa sih terhadap proses pembelajaran dan masa depan siswa?
Oke, untuk siswa ya ketika belajar bahasa Mandarin ya untuk siswa yang benar-benar ingin menguasai Mandarin tentu nanti tujuannya tidak akan jauh-jauh ya, mungkin mau melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi di Tiongkok atau di Cina gitu. Tentu diperlukan bahasa Mandarin yang lebih oke dan baik. Jadi dengan sudah menduduki kelas yang ada mapel Mandarinnya itu di tingkat SMA, jadi sudah sangat banyak sudah sangat banyak yang bisa membantu gitulah, sehingga bisa diperoleh manfaat yang lebih baik. 您期望学生通过学习中文收获哪些能力或成长？ Kemampuan atau pertumbuhan apa saja yang Ibu Hera harapkan dicapai siswa dalam belajar bahasa Mandarin? Yang saya harapkan ya kalian memanfaatkan hal seperti ini, karena tidak semua orang dapat kesempatan bisa belajar bahasa Mandarin seperti kalian di sini gitu. 您觉得中文学习的难度如何？若觉得有难度，主要原因是什么？ Menurut Ibu sendiri, seberapa sulit sih dalam belajar bahasa Mandarin? Jika sulit, apa alasan atau penyebab utamanya? Ibu pernah pernah sharing, minta salah satu guru Mandarin di sini, Lau Sefeli ya, namanya itu untuk sharing Mandarin itu pelafalannya gimana, penulisannya gimana gitu. Setelah dicoba ternyata lumayan sulit. Salah satunya di aksara, seperti yang sudah Ibu sampaikan, ketika penulisan aksara itu ternyata punya prosedurnya, ada langkah-langkahnya per tahap gitu. Tidak boleh asalan aja. Misalnya ada 8 garis ya di situ yang harus kita buat. Jadi harus bikin garis yang di bawah dulu, tidak boleh titik yang di atas gitu. Dan kenapa? Padahal kan kalaupun kita bikin titik yang di atas dulu, bentuk hasilnya kan akan sama, tapi tidak boleh gitu ya. Itu ya setahu Ibu gitu. Nah, itu sungguh rumit sih, bukan sungguh rumit tapi termasuk rumit, tapi sekiranya kalau misalnya dipelajari, ditekuni pasti bisa. 大家好 artinya halo semuanya. 大家好. Oke, bagus Bu. Nama saya. Ini nama Ibu. 我叫Era. 我叫 Era 老师. saya adalah 慈荣 itu Maitreya Wira 学校的老师 saya adalah guru Maitreya Wira. 我是慈荣 我是慈荣 学校 学校 的老师. Oke, terakhir. 我喜欢 saya suka, terus ini hobi Ibu. 我喜欢 hobi Ibu membaca, 读书 汉书. Terus terakhir 谢谢大家. 谢谢大家.您认为学习中文对个人发展有哪些好处？ Menurut Ibu, belajar bahasa Mandarin itu membawa manfaat apa bagi perkembangan pribadi Ibu? Mungkin biar bisa lebih berkomunikasi kepada orang-orang Chinese yang bisa bahasa Mandarin, terlebih dari Tiongkok. 第二个问题，在您看来，学习中文能为学生的学习与未来带来哪些帮助？ Menurut Bu Laihan, ketika siswa belajar bahasa Mandarin, mereka dapat merasa terbantu dalam hal apa terhadap proses pembelajaran dan masa depan siswa? Mungkin bisa membantu siswa untuk dapat berkomunikasi dengan orang Chinese, seperti nanti bisa juga ke masa depannya membantu mereka untuk berkuliah atau bekerja, terlebih di negara Tiongkok ya.
ataupun Cina. 您希望学生通过学习中文收获那些能力或成长？ Apa kemampuan atau pertumbuhan yang Anda harapkan siswa peroleh melalui belajar bahasa Mandarin? Siswa dapat lebih pintar lagi dalam berbicara bahasa Mandarin, baik dalam secara berbicara sehari-hari atau bahasa bakunya gitu. 你觉得中文学习的难度如何？若觉得有难度，主要原因的是什么？ Jadi, menurut Ibu, bagaimana tingkat kesulitan belajar bahasa Mandarin? Jika Ibu anggapnya sulit, boleh nggak Ibu kasih tahu alasannya? Sulit karena apalagi memahami setiap kata-katanya, terus dialeknya juga susah. Oke. 大家好，我叫 Tajahau itu artinya halo semua. 大家好， Ya. 我叫 Wajau artinya nama saya. Nama Ibu? Raihan 老师 Raihan 老师。我是慈荣学校的老师。 Nah, 我是 artinya saya adalah 我是 Cerong. 世荣 Ya. Cerong artinya Maitreya Wira. 学校 itu artinya sekolah. Dan 老师 Nah, itu artinya saya adalah guru dari Maitreya Wira. 我喜欢 我喜欢 artinya saya suka. Hobi Ibu apa? belajar. 学习. Jadi, Ibu bilang 我喜欢学习. Ya, itu artinya saya suka belajar. 谢谢大家。 Terakhir, Ibu bilang 谢谢大家. 谢谢大家， Yang artinya terima kasih semua. 谢谢大家。采访后，我们了解到，学习中文能帮助说得更好，写得更正确，也能增加词汇。通过这次采访，我们知道学习中文不只是语言，还能带来成长。中国对未来很重要，特别是如果要去中国留学，会带来很多帮助。老师们希望我们珍惜学习中文的机会，因为不是每个人都有这样的条件。总结来说，采访让我们更明白学习中文的重要性，也更有动力继续努力。中文也有难度，尤其是汉字的笔顺，但只要努力，那就能学会。老师也做了自我介绍，让我们看到中文学习、设计应用